Halo Mbak Anggi. Halo Bro Charles. Kali ini kita mau bahas pertanyaan dari teman-teman yang katanya doanya itu sudah berkali-kali, tapi kok kayaknya nggak terkabul-kabul gitu. Nah, aku pernah dengar dari Mbak Anggi bahwa rasa di dalam diri kita itu adalah eh, doa itu sendiri ya. Nah, Hmm, kalau aku sendiri nih kadang berdoanya itu pakai pikiran gitu. Jadi aku hmm, pikirin apa yang aku inginkan, lalu aku sampaikan tuh ke doa-doaku. Nah, hmm, hmm, apakah ada yang salah dengan cara itu atau ada cara yang lebih tepat dari itu, Mbak Anggi? Iya, oke. Sebenarnya, ya menarik ya kalau misalnya kita membahas tentang doa ini karena pasti bisa panjang sebenarnya, tapi ya ini kita kita persimpel aja gitu ya esensinya. Jadi, awalnya sebenarnya kayak doa itu ada beberapa fase tahapan awalnya ya gitu, sampai akhirnya nanti kenapa, tadi yang Bro Charles sampaikan, kok doanya nggak terwujud-terwujud nih, padahal udah minta ini gitu ya, atau pakai pikiran, apakah itu salah? Enggak ada yang salah gitu sebenarnya, tidak ada yang salah. Tapi sebenarnya semua prosesnya, kalau misalnya ada gelombang, kita bahas dari gelombang pikiran sama gelombang kecerdasan, kecerdasan otak sama kecerdasan jantung, yang lebih besar adalah dari kecerdasan jantung, gelombang rasa. Nah, terus juga banyak yang dibilang, "Mbak, kok saya doanya nggak dikabulkan?" Seriusan nggak dikabulkan? Sebenarnya dikabulkan kok, gitu. Sebenarnya dikabulin, coba dicek. Nih, misalnya berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah saya kesabaran," gitu, misalnya, ya kan. Terus akhirnya dia dihadirkan tuh kejadian-kejadian, realita-realita dalam perjalanan hidupnya, dikasih orang-orang yang dalam tanda petik menguji kesabarannya. Ya kan? Terus tadi, berdoanya di level rasa masih kan kebanyakan gini, saya juga dulu gitu, "Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, berilah saya rezeki, berilah saya kesehatan." Jadi saya minta itu ngemis-ngemis, minta doanya tuh ngemis-ngemis. Terus kalau misalnya pakai pikiran, misalnya pakai kata, wah afirmasi, doa, segala macam, udah berkata yang sampai berbusa gitu misalnya, kaya sehat, bla 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 bla, segala macam. Saya berdoa misalnya sehari sholat 5 waktu, 5 kali, atau teman-teman misalnya yang ya seminggu sekali atau misalnya baru bangun tidur ya, beribadah gitu ya, berdoanya 1 jam, tapi sisa 23 jamnya apa yang rasanya muncul? 1 jam berdoa, "Ya Tuhan terima kasih untuk kesehatan. Ya Allah, saya minta kesehatan, minta rezeki yang berlimpah." Saat minta kayak gitu kan itu berada di level rasa kurang, iya nggak? Saat berada di level rasa kurang, kira-kira apa yang muncul dalam realitanya? Kan aku sesuai dengan prasangka. Apa yang kamu minta akan kukabulkan. Loh, kamu mintanya apa? Kamu minta itu tapi kenapa yang terwujud sesuai dengan rasa kamu? Ya karena rasa adalah doa yang sebenarnya. Kamu minta berlimpah, tapi setiap hari kamu masih ngerasain rasa kurang, khawatir, cemas, ya kamu akan dikasih kejadian realita yang bikin sesuai dengan rasamu. Gitu, makanya rasamu adalah doa yang sebenarnya. Nah, itu yang saya juga, apa namanya, bagikan di satu program kelas, "Rasamu adalah doa yang sebenarnya," sama itu pun juga udah saya bahas di buku Memeluk Emosi, gitu. Jadi, esensi berdoa bukan lagi meminta, gitu. Berdoa juga bukan untuk transaksional, tapi bagaimana gelombang rasa syukur yang dipancarkan keluar, yaitu yang akan membentuk semua realitanya, Oh, gitu. mantap Mbak Anggi. Lalu gini Mbak Anggi, apakah ada pengaruhnya ekspektasi Mbak Anggi bahwa eh, doa itu saya ingin cepat-cepat terkabul dan sesuai dengan keinginan saya yang ini gitu. Apakah itu mempengaruhi terwujudnya doa itu sendiri Mbak Anggi? Iya, karena ngatur doanya. Iya kan? Doanya ngatur. Ya Allah ya Tuhan, pokoknya saya maunya ini, harusnya ini gitu, gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kita memahami, tadi hukum-hukum sunatullah, hukum-hukum semestanya gitu ya, algoritmanya bahwa semua ini tinggal kita sadar ada hukum semesta yang pertama
dari cermin semesta, hukum proyeksi, hukum energi, vibrasi, dan frekuensi. Saat tadi kita berekspektasi, berarti kan kita bergetar rasa doanya di level yang masih kurang. Terus ngatur-ngatur berharapnya mengatur misalnya nominalnya sekian, nominalnya sekian, nominalnya sekian. Padahal sebenarnya yang mau dikasih misalnya mintanya 10 juta, sebenarnya kan yang mau dikasih sebenarnya 100 juta gitu, tapi ngatur maunya 10 juta. Kan kalau misalnya kalau saya gitu ya, sekarang, misal gini, "Terima kasih ya Allah untuk uang," misalnya maunya 500 juta gitu ya. "Terima kasih ya Allah untuk uang," yang secara esensi di getaran rasanya mungkin yang masuk akalnya sekarang 50 juta misal. Ini kan misal, analogi ya, analoginya sederhana. "Terima kasih ya Allah untuk uang 50 juta ini yang masuk atau yang lebih baik dari itu, apapun itu, yang lebih baik dari itu." Gitu. Jadi enggak di apa ya, nggak dibatasi. Kalau kita menyadari esensi diri yang sebenarnya kan kita bagian dari sumber yang udah tanpa batas. Berarti kan kita masih membatasi diri nih. Versinya yang kemampuan yang terbatasnya ini jadi mengkotak-kotakan, akhirnya ekspektasinya, ngatur-ngatur, ekspektasinya masih terbatas, gitu. Dan berharap yang berlebihan juga, itu salah satu yang jadi meng-cancel. Karena misalnya udah berdoa nih, kalau berdoa itu berada di getaran rasa yang merasa sudah terjadi, kuncinya sih di situ. Dan gimana cara rasamu itu adalah doa yang sebenarnya, jadi itu yang udah saya lakukan bertahun-tahun sekarang ini, saat sudah diganti transkripnya, prompt-nya, prompt ChatGPT-nya. Karena kita nih di cloud-nya itu semuanya udah tersedia gitu, tinggal kita prompt-nya mau pakai yang mana, simpelnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi semuanya sudah tersedia, tinggal kita mau download-nya tuh gimana, gitu ya, Mbak Anggi Yes, ya? betul, gitu. Nah, ini menarik nih. Mbak Anggi ada nggak sih kelas khusus cara kita tuh mendownload apa yang sudah tersedia itu, Mbak Anggi? Katanya Mbak Anggi punya kelas gratis ya yang dibagikan ke teman-teman ya? Iya, jadi memang, yang udah, dijalankan nih gitu ya, kenapa dibagikan untuk teman-teman itu bisa dapat free programnya, adalah nanti, 7 hari menyadari nafas, sembuhkan rasa. Dan di situ juga ada salah satunya, bagaimana berdoa bukan lagi meminta, rasamu adalah doa yang sebenarnya. Di situ bagaimana mengakses getaran rasa itu, gitu. Yang bisa dilakukan paling simpel, powerful, bangun tidur, mau tidur, atau dalam lagi beribadah. Karena di situ gelombang, frekuensi kita dalam gelombang rileks ya, dan di situ akan merasakan, keterhubungan yang memancarkan, gitu. Situ nanti bisa didapetin kalau teman-teman mau ikut, itu tinggal masuk aja ke anggiaseptiani.com ataupun ada link di deskripsi untuk nanti bisa ikut ke program, kelas 7 hari menyadari nafas, sembuhkan rasa, kelas self healing. Dan itu teman-teman bebas free dan mengaksesnya bisa kapan pun dan di mana pun, gitu. Jadi dan ini bisa dilakukan semuanya satu paket ya gitu. Nanti materi-materinya itu untuk teman-teman ada bagaimana, kecerdasan tubuh, bagaimana rasamu adalah doa yang sebenarnya, ada teman-teman juga untuk 10 prinsip hidup sehat, terus juga, apalagi seni berbicara dengan tubuh ya, terus juga nanti teman-teman cara merespon kalau ada sensasi, di situ ya, di kelasnya itu. Oke. Wah, baik banget Bang Gi. Thank you Bang Gi. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau ikut langsung aja klik link yang ada di deskripsi anggiaseptiani.com. Jadi Mhm, teman-teman bisa betul. langsung akses di situ. Terus ada form, teman-teman. Formnya itu teman-teman isi. Nah, nanti aksesnya akan dikirim ke WhatsApp-nya teman-teman langsung. Jadi pastikan pada saat isi form itu namanya, emailnya, sama WhatsApp-nya itu diisi dengan benar ya, karena panduannya akan dikirim langsung ke WhatsApp. Ya, Mhm. oke, benar begitu ya, Mbak Oke, Anggi ya? yes betul Bro Charles. Jadi silahkan buat teman-teman juga kalau misalnya dirasa video ini juga bermanfaat buat teman-teman boleh silahkan dibagikan. Siapa tahu memang ada yang membutuhkan juga untuk yang mungkin udah selama ini capek ke sana kemari mencari pencarian dan lain-lain. Siapa tahu apapun yang teman-teman bagikan
itu, bisa berdampak gitu, ya. Oke, teman-teman juga bisa subscribe channel ini, lalu teman-teman bisa nyalahin loncengnya, jadi supaya setiap ada update dari Mbak Anggi, teman-teman tuh langsung dapat info duluan, gitu ya. Ada kelas, ada webinar, ada buku baru dari Mbak Anggi, semua dapat info duluan. Terima kasih Mbak Anggi untuk ilmu-ilmunya, untuk kebaikan hatinya, semoga bisa jadi berkat untuk semua ya. Amin, sama-sama ya, teman-teman sehat lahir batin, berlimpah, penuh cinta kasih kaya raya, amin ya. Amin. Terima kasih Mbak Oke, Anggi. terima kasih, sampai ketemu lagi.